ternyata ada kata alif lam mim. Di sini ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Ada 3. Alif, lam, dan kata yang sangat singkat, pendek, tapi subhanallah memiliki banyak pahala. 10 ini minim dan bisa jadi Allah lipatkan tanpa batas. Allah lipatkan setiap huruf-huruf dari Al-Quran yang kita baca, yang telah kita tadi renungi isinya. Subhanallah, ini adalah nikmat untuk kita semua. Agar apa? Agar kita senantiasa juga meningkatkan dalam interaksi dengan Al-Quran. Begitu mudahnya sebenarnya untuk mencari pahala. Ya enggak? Masalahnya, apakah kita selama ini untuk ngaji atau interaksi dengan Quran menunggu waktu luang atau meluangkan waktu? Ini yang perlu kita perbaiki dari sekarang sebelum menuju bulan Ramadan. Ini sudah sangat dekat sekali bulan Ramadan. Ayo saya ingatkan diri saya pribadi antum untuk memperbaiki hubungan kita, bukan antum dengan saya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, usahakan saat inilah akan menentukan bagaimana nanti hasilnya di waktu bulan Ramadan. Jangan menunggu Ramadan untuk menebar benih. Tapi mulai dari sekarang Rajab hampir mau selesai, kita akan bertemu dengan saat dan saatnya mengairi benih-benih yang telah kita tebar dan hasil panennya nanti bulan Ramadan. Jangan sebaliknya Ramadan baru lebar. Maka termasuk salah satu kiat di mana agar bisa mengobati penyakit hati, penyakit jiwa, satu sebenarnya solusinya merenungi ayat Al-Quran. Jadi manusia itu punya penyakit, tapi Allah kasih obatnya. Subhanallah. Semua penyakit Allah jadikan ada obat. Apa obatnya tersebut? Al-Quran. Nah, gimana kita bisa terobati, sembuh, dapat penawar Al-Quran? Kita harus senantiasa mentadaburi isinya. Gimana cara mentadaburinya? Yaitu mengkajinya, untuk hadir di majelis ilmu yang itu dibahas tentang Al-Quran, kemudian tadabbur tafakurnya, kemudian i'tibarnya. Inilah yang perlu, jangan sampai kita kendor. Dan bahkan kalau memang antum dapati selain di tempat ini, antum juga bisa datang. Tapi perhatikan bahwa semua itu harus berdasarkan landaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi benar-benar bisa memilih dan memilah. Inilah yang saya ingatkan kembali, subhanallah, ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Jangan kita sia-siakan Al-Quran, pahala itu bisa kita pupuk dari Al-Quran ini. Mari tingkatkan lagi interaksi betul dengan Al-Quran. Harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu yang baik. Dan terakhir kita baca di ayat 11. Sebelumnya sedikit murajaah di ayat 11, yaitu berbicara tentang adab dalam bermajlis. Coba, apa saja adab dalam bermajlis? Dari ayat 11. Ada berapa adab dalam bermajlis di ayat 11? Paham pertanyaannya? Jadi di antara ayat yang berbicara tentang adab dalam bermajlis adalah yang ada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari dibaca coba artinya bersama-sama berdasarkan tafsir Muyassar 1, 2, 3.
Di antara surat atau ayat yang berisi tentang adab dalam bermajelis ilmu, ini adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Ada yang bisa menyebutkan, ini murojaah, ada adab apa saja dalam bermajelis ilmu di ayat 11? Coba Fatimah yang keras. Fatimah menjawab ada dua adab yang disebutkan di sini dalam bermajelis. Maksudnya bermajelis itu jika antum datang ke halaqah, entah halaqah Quran, halaqah kajian-kajian ilmu syar'i. Coba apa itu Fatimah? Memberi kelapangan di dalam majelis. Gimana memberi kelapangan? Kelapangan dadanya, hatinya atau apa ini yang dilapangkan? Disakiti, kamu lapang. Jadi melapangkan majelis bagi yang lain. Terutama majelis-majelis yang mungkin sesek penuh itu ya. Kasihkan apa dilapangkan apa udah ini kamu di sini saya tak berdiri gitu. Ini bisa jadi terjadi kan? Yang mana maksudnya? Melapangkan majelis bagi yang lain, terlebih lagi saat tempatnya terbatas. Paham maksudnya? Contohnya ya tadi, hadir ke majelis ilmu banyak full, sampai masih ada nggak ada tempat ya coba diatur lagi yuk duduknya, yuk dempet-dempet ternyata satu orang plus tasnya di sini gede banget ini. Dan semua gitu semuanya kan. Oh, jadi agak makan tempat. Jadi lebih baik saling melah. Dan sebenarnya terkait masalah melapangkan majelis ini tadi gimana? Apakah dia harus berdiri dah kamu di sini aja kayak gitu? Tidak, tidak seperti itu. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa yang pertama duduk itu lebih berhak untuk duduk kembali di situ andai tadi dia ke belakang atau apa daripada yang lain. Dan yang lain pun nggak boleh maaf nyomot. Nah, tadi kosong. Nah, kalau di situ dari sudah saya ya kau nggak berhak, kau harus merelakan saya tak cari yang lain. Atau kalau dia berlapang dari nggak apa di sini, sebentar saya tak nyari. Kalau dia berlapang itu nggak apa-apa, itu tidak lebih baik, insya Allah. Tapi dia lebih berhak dalam hal artinya jangan sampai kita dalam soal majelis saja maaf jangan sampai nyomot ngambil yang majelis yang lain. Demikian yang diajarkan dalam syariat. Bahkan kemarin sudah jelaskan bahwa untuk hadir ke majelis sholat Jumat ya, sahabat siapa kemarin? Ibnu Umar ya kalau tidak salah ya. Iya kemarin Ibnu Umar bahwa beliau jika hendak menunaikan sholat Jumat ingin dekat dengan imam, beliau memerintah salah satu pelayannya ya untuk nyarikan tempat. Pokoknya saya dekat sana ya, kamu doa di sana dulu. Nanti mungkin kalau sudah waktunya tiba, saya yang duduki kamu entah pindah kemana. Dan itu juga tidak mengapa. Istilahnya bahasa Jawanya ngecim panggon. Tapi ada beberapa tempat memang nggak boleh cim-ciman. Maaf, ada di tempat kajian nggak boleh cim-ciman rebutan. Oh, boleh senang kursi tok. Ya ini tergantung, kalau ini terkait sahibul bait ya. Ada di beberapa tempat gitu, maunya di duduk kursi dan itu kayak rebutan. Ada di beberapa halaqah kajian gitu. Jadi kalau ketentuan ketetapannya jangan cim-ciman ya kita ngikuti apa yang dikehendaki sahibul bait. Mohon, jadi kita lapangkan untuk saudara kita. Kalau urusan majelis saja kita mau berlapang untuk yang lain, maka insya Allah Allah lapangkan juga apa di sini? Tawassa'u yafsahillah. Allah akan melapangkan buat kalian. Apa yang dilapangkan?
Ada yang ada beberapa penafsiran dilapangkan kubur kalian, dilapangkan urusan dunia akhirat artinya dimudahkan. Demikian. Hal yang sepele tapi ternyata memberi dampak yang besar balasan. Ini yang pertama. Kemudian ada majelis yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Dengar teman-teman, apabila antum yang hadir di majelis ilmu diperintah untuk berdiri karena suatu apa? Urusan kebaikan, yang nyuruh siapa? Ustadznya. Ustadznya. Atau di sini dikatakan dalam tafsir yang lain supaya orang yang berilmu untuk duduk di situ misalkan. Dia jelisa ahlul fadl. Jadi ada orang yang memiliki kedudukan ilmu, mungkin seorang ustadz, seorang alim, beliau tiba-tiba nggak ada dapat panggon. Sedangkan beliau perlu di situ, maka coba berdiri. Nah, ini maksudnya untuk memuliakan orang yang memiliki ilmu. Maka di sini dikatakan hendaklah kalian berdiri. Berdiri untuk apa? Karena maka nanti dijelaskan bahwa ini memiliki hubungan orang yang berilmu itu memiliki derajat yang tinggi, mulia derajatnya sehingga layak untuk dimuliakan. Ini yang dimaksud wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu. Ada huwa. Jadi apa yang dimaksud? Ya tadi bahwa ketika dalam majelis kalian disuruh untuk berdiri oleh siapa? Oleh yang berwenang di situ. Majelisnya dipimpin oleh siapa? Yang dalam majelis di situ adalah ada pemimpinnya siapa ya? Ustadz, ustadzahnya atau siapa yang mengatur? Mungkin kalaupun panitia sudah ada komunikasi dengan materinya ya kan? Maka di sini bangkitlah. Hal ini sebenarnya utamanya adalah menumbuhkan rasa apa? Persaudaraan, solidaritas persaudaraan antara sesama. Lagi-lagi benar-benar Islam itu sangat memperhatikan masalah solidaritas, masalah simpel hanya urusan majlis, jangankan urusan majlis. Urusan kemarin apa? Berbisik-bisik aja jangan sampai engkau menyakiti hati saudara. Dia merasa terusik, merasa maaf jadi baper. Kayaknya sepele ya, tapi jangan disepele. Sehingga dalam hadis ya dilarang bahwa ada 3 orang, 2 berbisik dan 1 diabaikan. Walaupun antum di mana, di majelis, di mobil, di tempat lain apa forum, yang lain semua diajak bicara kecuali 1. Ya, ini di sini tidak diboleh. Demikian yang diajarkan oleh Islam. Tapi ada yang mau menambah ya akhwat? Mungkin ada yang lain? Dalam bermajlis manusia itu terdiri dari beberapa tingkatan. Pastinya ya. Jangankan soal tingkatan, soal status sosial aja manusia satu sama lain beda ya. Tapi kalau soal status sosial dunia, ya sebenarnya inakramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi ada hadis yang lain, anzilun nas manazilah. Tempatkan manusia sebagai tempat mereka. Artinya kalau dikaitkan dengan seorang yang ilmu, disinilah bahwa orang yang bertakwa, takwa itu modalnya adalah dengan ilmu. Antum nggak akan bisa sampai derajat takwa kalau antum nggak berilmu. Antum bayangkan dulu saat sebelum kenal ngaji dengan yang setelah kenal, lebih rasa dekat sama Allah yang mana? Setelah kenal Allah kan, setelah ngaji, setelah ada komunitas. Alhamdulillah, inilah ilmu. Ilmulah yang menghantarkan kita kepada ketakwaan. Artinya, kalau yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, maka diharapkan dan kemungkinan besarnya bahwa orang yang berilmu adalah orang yang bertakwa. Kok ternyata, maaf, ada orang yang berilmu nggak bertakwa, inilah yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Ada yang nggak beres berarti. Nah, saya semua. Ada yang nggak beres kalau sampai maaf ilmu itu nggak mendatangkan ketakwaan.
Maka dikaitkan dengan di sini bahwa dalam bermajlis seorang ahli ilmu itu layak untuk dimuliakan, ditempatkan sebagaimana kedudukannya. Nanti, ya. Kemudian ada lagi yang mengambil faidah yang lain dari ayat 11. Sebelum kita lanjutkan. Yang Abu Fajar, bagaimana coba dijelaskan ikhlas? Ikhlas dan menjaga adabnya. Di sini hendaknya ketika sebelum kita itu berangkat menuju majelis ilmu, ya antum subhanallah, antum rata-rata subhanallah yang di sini aktivis semuanya ini. Allah yang mencatatnya ya. Artinya antum banyak hadir di kajian ilmu. Nah, ini yang paling utama, senantiasa jaga keikhlasan sebelum berangkat. Dan nanti ketika sudah sampai ke tempat juga perhatikan, tetap pertahankan keikhlasan tersebut. Jangan sampai berubah ya, karena hati bisa bolak-balik entah apa yang terjadi. Cepat sekali hati ini berubah niatnya. Semoga sabbitan Allah. Semoga Allah meneguhkan niat kita ya karena Allah. Dan jaga adab-adab saat bermajelis ilmu. Dan ternyata simpel. Jangan kita remehkan masalah adab. Bil adabi afhamul ilma. Ya. Sebutkan oleh para ulama, dengan menjaga adab, engkau akan mudah dalam memahami ilmu. Ini nasihat buat kita, atau ada yang perlu kita koreksi, kok bertahun-tahun ngaji kok orang mudeng enggak? Ternyata simpel. Oh, enggak memperhatikan adabnya selama tolabul. Dan tahukah antum, adab yang paling utama kita jaga adalah pertama adab kita kepada Allah, maaf urusan ikhlas. Adab kepada Rasulnya. Kita dalam tolabul ilmi, bagaimana seharusnya menjalankan, artinya cara yang kita terapkan itu sesuai yang Rasulullah sunnahkan. Kemudian menjaga adab-adabnya sebagai pelengkap penghias agar semakin indah, sehingga subhanallah hasilnya, walaupun antum mungkin nggak wah ini pinter, wah ini nggak mungkin ustazah nggak muji antum ya, tapi subhanallah antum harum di mata Allah dan antum layak mendapatkan berkah ilmu. Mau apa syaratnya tadi? Memperhatikan niat, ikhlas. Dua, perhatikan cara dalam tolabul ilmi dengan cara yang benar dalam meraih ilmu tersebut. Kemudian berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Perhatikan adab yang mulia. Pertama ya tadi adab-adab pada Allah, Rasulnya, kepada guru, dan insya Allah bismillah dengan ini yang akan berkah, kau mudah paham. Walaupun dalam itu kadang nggak bisa itu dengan angka. Ada yang paham tapi untuk ngomong aja nggak bisa. Ya, ada kok sayang banget itu. Gak apa-apa, yang penting meskipun kita berusaha, karena antum akan menjadi calon guru kan. Jadi perlu ditadrib, dilatih aja. Latihan bisa di kamar, di sini. Insya Allah. Barakallahu. Ada lagi yang mau menambah? Yang sesuai yang online? Faedah dari ayat 11. Motornya itu berisik. Agar majelisnya berjalan lancar. Disuruh ustazah untuk apa kira-kira? Apa aja? Bahkan dari ini loh, ini faedah penting ya akhwat. Yang maaf kita sering lalai. Dari ayat ini beberapa penafsirannya, hendaknya dalam bermajelis ilmu itu penuhi yang depan. Inilah yang dimaksud tafasahu. Apa tafasahu? Berlapanglah. Lapangkan untuk saudara kalian. Apa adabnya? Hendaknya saat datang ke majelis ilmu, tempati yang depan-depan dulu. Sehingga apa? Sehingga nanti yang datang akhir tidak kesulitan.
Aku juga bolong-bolong aja banget. Ini demikian ya Ahmad ya. Kita tahu ini nggak di yang saya isi ya berapa ya? Mungkin ya nanti malu deket sama Ustaz. Takut ya bisa jadi. Apa benar saya sering nanyain. Insya Allah ini jangan dijadikan alasan. Ini ada dalam di sini. Kalau Allah nyuruh untuk saling melapangkan majlis, artinya agar majlis itu lapang, maka duduklah, penuhilah yang terdepan. Penuhilah sehingga nanti ini sebenarnya simpel. Antum niatnya ingin melapangkan yang lain. Subhanallah, antum dapat apa? Karena inamal a'malu bin niat, dan antum niatnya jalani perintah Allah untuk ngibar. Standarnya sadar. Jalan apa rasa isi. Alam ini yang itu ya. Insya Allah nggak usah malu ya. Walaupun di mana saja, nggak apa-apa. Insya Allah lebih marem kalau dekat sama Ustaz. Insya Allah cepat tertular. Yang tertular bukan kepada siapapun ya, maksudnya inilah kita. Semoga ini selalu diingat ya, Ahwan. Barakallahu fikum. Ini ada faedah tadi yang terlewatkan. Alhamdulillah diingatkan. Ya. Jadi juga kalau ada disuruh temannya atau mungkin orang tadi bu iya Bu Fitratun ya, maka harus berlapang dada. Artinya ya jangan bersul apa mana nesu grundel. Oh meneh selalu ngomong jangan sampai. Barakallahu fiik. Ayo masih ada lagi. Ayo yang online hadir. Hadirah Ustazah. Hadirah Ustazah. Ya, di sini ada faedah yang lain, yaitu mulianya para ulama, mulianya orang yang berilmu. Bahwa orang yang berilmu derajatnya akan diangkat, ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Sama, antum semua yang bedakan adalah ilmunya. Semakin tinggi ilmunya diiringi dengan amalan, maka disitulah kemuliaan itu ada. Ingat, ilmu itu akan menjadikan seorang mulia ketika ilmu diiringi dengan nggak ada yang dibanggakan. Maaf, ilmu apapun, kedudukan, titel, kalau Allah yang haduna jami'an, semoga Allah kita jauh dari amal. Kenapa? Karena kelak itu akan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kamu tahu, kamu berilmu, tapi mana amalan? Bahkan itu berat nanti hisabnya. Karena ilmu adalah bagian dari kenikmatan. Apa yang kau lakukan dari ilmu? Maka bahkan setelah diamalkan nggak cukup ya akhwat, yaitu wah. Jadi urusan dakwah, ngajar itu jangan kurang antum, oh saya dibutuhkan sana, oh saya mau ini, bukan soal mau, bukan soal dibutuhkan. Itu harus kesadaran bahwa antum itu harus mendakwahkan, mengajarkan ilmu yang antum miliki. Pada siapa? Kepada yang membutuhkan. Dan tentunya di sini banyak sekali ya akhwat, artinya kita mungkin antum juga bahwa di sana ada ladang-ladang dakwah atau benih yang perlu ditaburi, ladang-ladang yang perlu ditaburi benih kebaikan, maka jadilah antum termasuk dari. Mau ya akhwat? Oh, mau sekali, masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk proses. Barakallahu fikum. Niat antum itu sudah Allah cari, insya Allah. Kait yang lain nanti akan Allah beri antum jalan sesuai dengan kesungguhan niat. Insya Allah coba antum yang udah mulai menghafal Quran ya, yang nggak apa-apa daripada itu ya, sedikit-sedikit Kak Tika juga kan. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jida-jida ini maksudnya kalau juga Al-Quran setiap hari ngaji ya. Kadang-kadang malah bingungnya apa ya. Saya kasih tahu. Ngapain Quran? Ini urut-urut aja sedikit Kak. Belum Ramadan 30 menit. Ini untuk yang mulai dari dasar nih. Bu Muslimah juga ikut warga ngaji kan? Hafal. Baik. Barakallahu fiik. Masih ada yang lain? Ini saya nunggu yang online masih ada? Masih ada mencoba Ustazah. Hadir ya akhwat. Baik. Kita lanjutkan ya. Ayat. Ada yang belum punya ini? Tafsir Muyassar, Buwi?
Udah, yang Buin. Oh, enggak kelihatan. Ya, yang ini tuh juga nggak kelihatan. Baik, ya dibaca ya. Dibaca di ayat 12. 1, 2, 3. Wahai يا أيها الذين آمنوا ناديتم الرسول حين يدعوكم الصدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. pahamnya ayat Orang yang beriman apabila kamu paham di ayat ini. Berserta kepada siapa? Pada orang yang membutuhkan. Perhatikan, dalam ayat ini terdapat sababun nuzulnya. Bahwa sebagian dari para sahabat seringkali mengadakan konsultasi 4 mata dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tasliman. Sehingga karena seringnya hal itu ternyata membebani Rasul. Ya, beban soal waktunya kan, waktu kemudian tenaga karena sering, sehingga oleh Allah Ta'ala sampai mulai dari sekarang ketika kalian mau konsultasi dengan Rasul 4 mata lah ya, 4 mata. Maka di sini dikenakan wajib sedekah. Tapi jangan dikirain oh Rasul maaf matre misal kan kayak gitu. Hasyanillah, bahwa sedekah tersebut diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Dan di sini terutama mereka yang kaya. Kenapa? Karena ketika mereka berkonsultasi 4 mata dengan Rasul, ternyata hal ini selain Rasulullah terbebani, membuat sahabat yang lain juga nggak enak. Mereka juga ingin kayak gitu, tapi kayak nggak dapat waktu. Sehingga seakan di sini kalau ada yang mau seperti itu, maka harus bersedekah. Agar apa? Agar mereka yang du'afa juga terbantu. Maka di sini dalam ayat ini menunjukkan, ada yang beberapa ulama menunjukkan diwajibkannya untuk memberikan sedekah. Ada yang mengatakan wajib karena perintahnya sebelum kalian berkonsultasi dengan Rasul, maka siapkan sedekah kalian. Ingat, ini bukan untuk Rasul, tapi dari Rasul untuk yang dibagikan kepada fakir. Nah, karena di antara mereka orang-orang yang kaya, dan itu pun juga kalau dibiarkan kayak gitu, Rasulullah jadi waktunya, ya kan? Membani Rasul waktunya habis, kemudian juga berlama-lama, Rasulullah juga sibuk, kemudian juga ada yang lain mau konsultasi jadi nggak bisa. Maka di sini di perintah, ada yang mengatakan perintah ini wajib, ada pula yang mengatakan sunnah. Artinya tidak harus. Dalilnya zalika khairul lakum wa athhar. Hal itu lebih baik dan lebih, kalau lebih baik lebih suci berarti nggak apa-apa. Namun sebaiknya ada saat ini perintah ini hendaknya dijalankan. Hal ini dengan kayak gitu ketahuan siapa di antara mereka yang benar-benar seorang yang beriman, taat pada Allah dan Rasulnya, dan maaf, dan siapa di antara mereka yang munafik. Kenapa orang munafik? Karena munafik itu cinta harta. Mereka itu ogah-ogahan kalau diajak Kembungnya tahu, lihat ciri-ciri orang munafik itu menahan harta. Kalau ada panggilan sedekah, mereka mau. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalaupun mau sedekah, naudzubillah, itu riya. Atau riya supaya dipandang orang baik. Atau maaf, karha. Mereka karena terpaksa, bukan dari kesadaran. Ciri munafik. Yang itu kita harus menjaga hati. Kalau maaf ada yang merasa berat dalam sedekah, padahal di situ pada ada aneh bisa jadi sedekah wajib. Contohnya zakat. Ya, zakat dimasuk dari ada yang tapi dia sikapnya wajib bukan zakat. Maka hal ini hati-hati, ada sifat munafikan yang harus dihilangkan. Jadi dengan itu ketahuan siapa yang dia itu mukmin dan siapa yang munafik.
munafik. Kalau mereka sudah dikasih perintah harus tahu dari sahabat-sahabatnya Rasul ini siapa yang munafik, siapa yang nggak ketahui. Mereka yang munafik nggak mau bersedekah padahal apalagi punya maka ini yang dimaksud dzalika khairul lakum. Kalian mau bersedekah itu baik untuk kalian. Artinya maksudnya bagaimana? Bahwa sebenarnya pahala dari sedekah tersebut akan kembali pada diri kalian sendiri. Sekaligus juga di antara faidah sedekah apa? Tahukah antum sedekah itu dibagi kepada siapa? Kepada si kaya apa si miskin? Kepada si yang membutuhkan, fakir, miskin. Apa? Supaya tidak ada kesenjangan status sosial. Itu di antara khair. Maka kemudian sedekah tersebut lebih. Bahwa mereka bisa menikmati sesuatu yang tidak dinikmati oleh yang kaya. Artinya kita ikut mensejahterakan mereka. Dengan apa? Dengan apa yang kita mau. Dan itu pun juga tidak harus dengan harta. Kalau harta kan lebih fleksibel manfaatnya ya. Mungkin ada yang bisanya makanan, atau mungkin pakaian, yang punya toko baju dengan pakaian, yang punya makanan entah frozen atau apa dengan frozen. Maksudnya ini ya, atau yang bisa tenaga, pakai tenaga, subhanallah. Sebenarnya kalau niat ada, Allah kasih banyak cara. Ya enggak? Demikian. Ini yang dimaksud dzalika khairul lakum wa athhar. Lebih suci bagi hati kalian untuk tidak terjangkiti sifat munafik. Karena tadi termasuk ciri orang munafik adalah wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka itu kalau ada panggilan infak nggak akan mau infak kecuali terpaksa. Kalaupun mau melakukan terpaksa atau maka dengan kalian itu mau bersedekah itu akan mensucikan kalian dari keburukan dari sifat munafik. Dzalika khairul lakum wa athhar. Nah, kalau diharuskan sebelum konsultasi itu apa? Bersedekah, kalau nggak punya gimana? Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ayo dibaca jika kalian dan mungkin tidak semuanya kaya. Dan benar ada yang di rumah nggak punya apa-apa. Dan pendesak ingin ketemu mata dengan Rasul. Ya, ini tidak apa-apa dalam hal ini mendapatkan roh. Inilah Islam. Islam itu selalu memberi jalan yang paling mudah. Subhanallah, Islam itu mudah. Tidak ada yang sulit kalau kita mau menerimanya dengan apa saja. Kalau yang merasa sulit, kamu ada yang sulit tak mau jalan. Islam sudah memberikan jalan. Kalau kalian nggak bisa, maka dapat rukhsah. Ya Allah Maha Pengampun. Artinya tidak mengapa tidak diharuskan kalian bersedekah, memberikan sedekah. Allah Maha Pengampun. Masih ingat makna ghafur? Apa ghafur? Mengampuni dosa hambanya. Gimana Allah mengampuni? Masih ingat ghafur? Seperti di ayat berapa? Di ayat Al-Mujadilah awal-awal ya. Ayat kedua. Apa yang dimaksud ghafur? Allah Maha Pengampun atas mengampuni dosa hamba-hambanya yang mereka mohon ampun. Syaratnya selama ampunan Allah itu akan diberikan kepada seorang hamba, syaratnya sebelum matahari terbit dari barat dan bukan sebelum kiamat, sebelum yughargir, sebelum nyawa sampai tenggoh. Kalau sudah dua itu ditutup, nggak ada. Kemudian nama ghafur, gimana ini ghafur? Dosanya diampuni, artinya ditutupi. Ini adalah makna dari ghafaro, yaghfiru milfar. Helm. Helm itu bahasa Arabnya milfar. Dalam hal ini waktu Rasulullah dalam perang Uhud ya. Perang Uhud kan di awal muslimin kalah ya. Rasulullah sendiri sampai ya juga terluka lumayan
berat dan sampai dirubainya itu juga helm milkar yang beliau pakai sampai lepas sampai kena giginya juga ada yang beberapa lepas. Milkar itu menutupi artinya Allah mengampuni berarti dosanya ditutupi. Ada Ghafur Rahim. Apa Rahim? Apa Rahim? Maha penyayang. Ini sifat apa? Sifat Allah apa? Sifat fi'liyah Allah Ta'ala, khusus perbuatan Allah Ta'ala. Ya Allah memiliki sifat zatiyah dan fi'liyah. Zatnya apa? Tangannya. Kemudian fi'liyah perbuatannya apa? Menyayangi. Siapa? Siapa yang Allah sayangi? Orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah menyayangi orang-orang yang beriman? Memberikan rahmatnya. Orang kafir nggak diberi rahmat. Allah bilang wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meluas untuk semuanya. Semuanya dapat. Yakin? Ujian tanda sayangnya Allah. Ya harus yakin. Ya. Tapi coba tunjukkan. Allah nyatakan Rahim, menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana bentuk sayangnya Allah? Ya di dunia berupa apa? Hidayah, hidayatul taufik, hidayatul irsyad. Antum subhanallah punya teman baik-baik yang ngajak pada kebaikan. Nikmat tidak itu? Nikmat ya, hidayatul irsyad. Apalagi mudah mengakses ilmu, gampang, paham juga cepat. Masya Allah hidayatul irsyad. Ini dimanfaatkan ya. Allah sedang memberi antum hidayah. Masalahnya antum manfaatin enggak? Ini yang jadi masalah. Kemudian antum sudah dapat ilmu, alhamdulillah mudah dalam beramal. Karena tidak setiap orang itu ngamal kecil, itu semua kenapa? Lagi-lagi hidayatul taufik. Dan Allah tahu apa yang di hati antum. Jika antum bersih hatinya, niat dalam menuntut ilmu untuk beramal dan memperhatikan adab-adabnya, subhanahu Allah bukakan bagi antum hati antum untuk dapat berkah Al-Quran, dapat berkah ilmu yang antum pelajari. Maka inilah diantara bentuk apa? Bentuk kasih sayangnya Allah terhadap orang yang beriman di dunia. Di akhirat mereka mendapatkan surga. Mereka diberi pahala. Mereka mendapatkan syafaat. Mereka mendapatkan surga, syafaat sesuai apa yang mereka amalkan saat di dunia. Dan mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah bentuk rahimnya Allah terhadap orang Rahim tuh. Saya melanjutkan ayat berikutnya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah ayat 13 berkaitan dengan ayat 12? Ya. Tadi ya, jadi berbicara di sini nggak bicara biasa kayak ngobrol enggak, tapi konsultasi empat mata dengan Rasul. Jadi kalau tadi di ayat 12 memerintahkan mereka untuk menyediakan sedekah, artinya siap untuk memberi sedekah ketika hendak berkonsultasi dengan empat mata bersama Rasul, maka di sini Allah memberikan pertanyaan, apakah kalian takut miskin jika bersedekah terlebih dahulu sebelum kalian berbicara konsultasi empat mata dengan Rasul sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini yang perintah Allah loh ya, bukan Rasul sendiri sampai naik. Ayo kalian ngambil waktuku sekarang, kalian harus siapkan sedekah. Bukan. Subhanallah, ini adalah perintah Allah dan sebenarnya perintah ini untuk menguji mereka. Mereka taat enggak dengan perintah? Apapun yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya untuk menguji mereka supaya ketahuan mana yang taat, mana yang bangkang, mana yang benar, mana yang ya tidak menjalankan perintahnya.
sehingga ketahuan siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang munafik. Dan di sini jika kalian nggak bisa, jika kalian belum melaksanakan apa yang diperintahkan pada kalian, mungkin karena keberatan, sedangkan Allah mengampuni kalian, ya, Wataballahu alaikum, Allah mengampuni kalian, memberi taubat kalian, artinya menerima taubat kalian. Maka laksanakan sholat dengan konsisten, dengan benar, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya sebagai ganti ketika kalian nggak mampu, nggak memiliki untuk apa yang disedekah. Artinya jalani syariat ini dengan baik dan benar secara konsisten. Subhanallah, mudah nggak gantinya? Nggak menuntut apa-apa, ini hanya untuk menguji kalian mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya bangun hubungan yang baik, semakin baik dengan Rasulullah, bukan maaf memanfaatkan saat kalian perlu. Apa maksudnya? Tapi taatilah perintah-perintahnya. Maka wallahu khabirum bima ta'malun. Allah al-khabir. Ma makna khabir? Apa arti khabir? Maha mengetahui hal-hal yang terkecil, Ustazah. Allah Maha memiliki mengetahui hal-hal yang terkecil. kabar yang banyak. Artinya pengetahuan Allah sungguh amat luas. Tak terbatas oleh apapun. Alim, khabir, bersama bima ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat. Apa kaitannya dengan perintah Allah tadi? Ada nggak kaitannya? Ada, Allah minta Ustazah. ini itu kan aku khabir. Apa kaitannya? Maha khabirnya Allah dengan perintahnya tadi. Allah mengetahui akan Tahu keadaan. dengan yang kalian perbuat. Maksudnya yang itu Allah kali ya Ustaz. maha tahu, maha banyak kabarnya atas apa yang kalian berbuat, yang lahir maupun yang batin. Oke. Allah ya Allah alimun bidatis sudur. Kalau ada perintah seperti ini dalam hati kalian, itu berlapang dada, menerima, sami'na wa ata'na. Walaupun aboti kok sengat disedekah deh, tapi kalian sudah berlapang dada menerima, mendengar dan taat. Subhanallah, ada pahalanya di sisi Allah. Iya. Tapi kalau ada perintah seperti ini, berutung, berundel, mau berarti rasa, apakah ada dosanya? Ada dosanya enggak? Kalau rasa ini ditepis, mungkin terlintas saja, enggak sampai ada dosa. Tapi kalau sampai dari apa yang tadi sampai ini menimbulkan sikap yang buruk, nah ini yang bisa menyebabkan. Kadang-kadang ada lintasan, tapi habis itu ditepis. Ini enggak mati. Tapi kalau sesuatu yang benar-benar membuat kita itu dari lintasan, kemudian dari terlahir dalam sikap, perbuatan, ucapan, nah ini, walaupun belum itu sudah ada. Bagi niat yang sudah kuat, ini sudah ada dihitung suatu dosa. Fahim? Maka tadi Wallahu khabirum bima ta'malun. Seakan ayat ini itu tadi kan kalau ada sedekah, kalau nggak ada ya udah tunaikan ini. Jadi jangan gawe-gawe alasan. Paham maksudnya? Apapun nanti alasannya, Allah bisa nggak dihapusi? Antum bisa mau alasan sama ustadzahnya, sama ustadznya, bla 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 bla. Ya. Tapi Allah Maha Khabir. Artinya nggak apa-apa ustadzahnya. Alhamdulillah. Insya Allah nggak ada yang marah-marah kan? Tapi Allah lebih tahu dan semuanya akan mendapatkan balasannya, seakan mengingatkan kita untuk bersikap jujur apa yang ada dalam hati kalian, jujur atas keimanan kalian, karena iman inilah seorang mukmin yang bedanya dengan mukmin dan munafik itu berbeda. Maksud kalau kaitannya dalam hal masalah. Paham tuh? Fahimna insyaallah Ustazah. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan ayat lain, mungkin ada yang ditanyakan atau mengambil faidah? Pelan-pelan saja sambil menunggu. Nah, ya Farha. Yang keras. Ya.
Ini ditanyakan ya, kemarin udah kita bahas. Apa mungkin Kak Farha, Bu Dokter baru saja gabung, nggak apa-apa. Antum lihat ayat 2. Bagus juga pertanyaannya karena kemarin berhalangan datang ya. Ayat 2 kemarin telah kita bahas perbedaan antara afuun ghafur. Ada yang mau menjelaskan? Nah, ini murojaah buat teman-teman ya, biar ada yang menjawab. Kemarin sudah kita bahas. Perbedaannya apa? Ghafur maha mengampun, maha pengampun. Afun, Dosa. afun dulu. Memaafkan. Apa ya betul nih maafkan karo ngampun? Yuk, siapa? Ini habis ini. Apa perbedaannya mungkin ayo? Ini dapat pahala loh ya. Fastabiqul khairat. Juga ada yang baru gabung, Bu Muhayyinah ya. Mungkin berhalangan, perbedaan. Ikut. Yang perbedaan afu dan ghafur ya. Ayo akhwat. Oh, baik. Kalau Al-Ghafur itu Allah Maha Pengampun dan menutupi dosa-dosa dan juga aib-aib. Sedangkan Al-Afun itu Allah Maha Memaafkan dan menghapuskan dosa-dosa. Kurang tepat saja. Kurang tepat saja. Al-Ghafur itu Allah Maha mengampuni dosa-dosa dan menutupi dosa-dosa dan juga aib-aib. Sedangkan Al-Afu itu Allah Maha memaafkan dan menghapus dosa-dosa. Mana yang lebih dalam? Dari afuun atau ghafur? Mengamankan motornya. Afuun lebih dalam dari ghafur. Kenapa? Karena kalau sudah dihapus pasti berarti sudah nggak ditampakkan ya, ditutupi. Maka di sini ada subhanallah, afuun ghafur. Ada doa yang disunahkan untuk dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi kan doa nek 10 akhir Ramadan tidak. Tidak, antum pun baca sekarang pun boleh, cuman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk 10 ditingkatkan bacanya. Paham? Ini doa yang umum. Antum mau baca ini bagus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini boleh dibaca kapan? Apalagi antum sedang kalau kayak banyak masalah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Itu pengampun. Kau menghapuskan dosa, maka ampuni. Misalnya kan kadang-kadang kegelisahan, hal-hal yang buruk itu sebenarnya ternyata sebabnya adalah dosa. Dan solusinya, dosanya itu kudu bikin hilang sehingga kau jadi hidup tenang baik. Itulah yaitu pemberian afu dari Allah Ta'ala. Afuun, afwan itu dari satu kata. Afa, yafu, afwan, afuun. Paham? Bisa bedakan? Jelas? Itu coba baca doanya tadi bagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun, tuhibbul afwa. Tuhibbu, engkau menyukai, engkau mencintai al-afwa, sesuatu yang ampunan, ya. Fa'fu, maka ampunilah ani. Bagus nggak maknanya? Jadi kita itu merendahkan diri hati pada Allah Ta'ala. Jangan merasa diri itu besar, pintar, alim, suci. Enggak.
kita apapun bagaimana tetap senantiasa baik itu dengan ya merasa senantiasa diawasi, bahkan hati-hati dengan dosa. Ini bisa dibaca kapanpun, cuman memang waktu Rasulullah masuki 10 terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau paling banyak membaca ini, artinya ditingkatkan. Maka disebutkan termasuk doa yang dibaca di malam-malam 10 atau yang umum bisa dibaca dari sekarang. Baik tuh. Fahimna insyaallah Mungkin ada yang Ustazah. baru gabung ya, bisa membedakan arti afu dan ghafur. Insyaallah Ustazah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Ya, diampuni dan ditutupi. Tapi ditutupi. Ya ditutupi. Udah diampuni dan ditutupi. Maksudnya dihapus. Diampuni pasti, cuman dia ditutupi. Maka kalau memang bisa satu paket, kita pakai afun. Allahumma wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Silvi tahu kan doanya di akhir surat Al-Baqarah? Rabbana, yuk baca ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mana yang digaris bawahi? Wa'fu 'anna waghfir lana. Ini yang kaitannya ya. Subhanallah. Itu termasuk ayat yang dibaca sebelum sih. Itu. Ya, antum harus hafal. Ini 2 ayat terakhir. Sebelum tidur dibaca. Siapa yang baca 2 ayat ini malamnya dicukupi oleh Allah. Dicukupi dari segala sesuatu, dari segala gangguan setan. Insya Allah lazim ya Huan. Kalau ada yang belum, mulai malam ini sering dibaca setiap hari ya. Boleh dari lillahi ma fi samad, boleh. Atau amanah rasul, enggak apa-apa. Kalau saya dari lillahi ma. Saya terbiasa sih. Kalau mau amanah rasul, enggak apa-apa. Ini, wa'fu anna waghfir lana. Ini doanya. Ampuni anna kami. Ya. Ampuni kami. Ya sama. Aku apa? Maafkan kami, ampuni kami. Itu bersama kan? Bedanya tadi sudah kita bahas. Kalau anna itu kami, kalau aku. Wa'fu anni. Waghfirli, itu kalau aku. Kalau antum sendiri ya, Allahumma afu anni, Allahumma waghfirli. Sering baca itu. Itu banyakin pikir itu. Kenapa sih banyak minta ampun? Karena sumber keburukan itu adalah maka itu yang menghambat orang hamba dari kebaikan. Dan nggak kecil nggak besar. Bagaimana? Solusinya satu. Kita mohon ampun sama Allah sehingga tidak menjadi penghambat untuk dapat rahmat Allah. Entah itu rahmat soal dunia maupun akhirat, apalagi butuh dibersihkan dulu untuk kita mendapat apa dengan mohon ampun. Pentingnya kita memperbanyak simpel sebenarnya istighfar. Banyakin baca itu. Maafani, Allah baik. Kalau kepanjangan ya, simpelnya maafani Allah, maafani Allah. Allah ya. Jadi kalau Allah Maha Afun dan Ghafur, Allah Maha Ghafur, tugas kita adalah jangan pernah bosan untuk mohon ampun. Bahkan Rasulullah sendiri sudah dijamin untuk diampuni dosa-dosanya, tapi beliau perbanyak baca istighfar 70 100 bahkan. Apakah kita sudah dapat jaminan? Siapapun. Kita nggak ada jaminan apakah diampun dosa kita. Tentunya kita sebagai umatnya harusnya lebih memperbanyak istighfar. Ain tuh, Silvi?
Tadi paham? Ada lagi yang tanyakan, suaranya masih kedengaran? Ini mau terus ini mau pulang juga? Mau mantap? Dilanjutkan dah ini. Lanjut ya. Sekarang juga jam 6 ya. Ada yang keburu pulang kan? Ayo, ayo. Bentar, nggak ada yang lanjutkan? Ada yang mungkin ditanyakan dulu? Sebelum ini karena berikutnya pembahasannya sudah bahasan baik. Ini dari tadi yang belum kedengaran suaranya. Masih hadir ya, Afwan? Hadirah Hadirah Ustazah. Ustazah. Afwan Ustazah nanya, suara Ustazah hilang. Sepertinya Ustazah nggak terdengar, Bu Marlina. Iya, hilang ya suaranya Ustazah, kayak hilang ya. Iya. Atau Suara yang dari Zoom juga kayaknya nggak terdengar di HP Ustazah. oh gitu. Saya juga tidak terdengar, Us. Di sini tidak terdengar. Iya. Afwan, tadi berarti out ya? Tidak, Us, Kayak cuma tidak terdengar. hilang sebentar. Ustazah. Tidak terdengar, hilang gitu saja. Suaranya nggak terdengar. Suara peserta yang online kayaknya tidak terdengar ke HP Ustazah ya. Saya juga tidak terdengar, dengar ada yang menjawab, tidak mendengar. Iya, Ustazah nggak terdengar dari suara yang online ke antum. Enggak, beliau yang di sana nggak kedengeran karena tadi ternyata mood yang ininya. Speakernya tadi kemut ternyata, qadarullah ya. Tadi Oh ada iya, yang gitu. suara. Iya Ustazah. Qadarullah. Jadi ini barusan tadi nggak kemut. Apa? Khair insyaallah Ustazah. Barakallahu fikum. Ada yang ngambil faedah? Sebelum kita Wafikum lanjutkan. barakallah Ustazah. Ayo. Win. Ada yang mau disampaikan? Ayo yang online mungkin tafadhol. Satu saja dari yang online. Ini Ustazah Afwan. Kak Rima mau nanya atau Iya. Tafadhol Bu Lina. iya Ustazah. Enggak, ini kan pembahasannya tadi berarti ada yang diampuni dosanya tapi belum tentu ditutupi gitu ya Ustazah. Belum tentu ada seseorang yang belum tentu itu dapat satu paket gitu Ustazah. Diampuni terus sekalian ditutupi gitu. Ini ya, Selasa ya? Sebentar itu ada yang terus dimut ya. Ada suara siapa yang masuk ini? Jualan apa? Dimut. Jadi kayak market day gitu loh. Oke, Bros, tolong Kemarin di-mute pentas, dulu. habis yang kelas bawah jualan. Jualannya di Insya Allah jelas ya. Oh, dari Kak Jika Firdaus. Allah mengampuni, berarti di situ bakal kalau ghafur berarti ditutupi. Kemudian yang jadi pertanyaannya tadi apa, Bu Lina? Kan berarti apakah ada yang tidak dapat satu paket gitu Zaza, hanya diampuni saja tapi dosanya tidak ditutupi, atau dari pengertian tadi ini, atau gimana Kalau Zaza? yang beriman dia diampuni dan ditutupi. Itu untuk Tutupi. orang beriman. Kasih satu Iya. paket. Mm-mm. Asal tadi taubatnya tulus dari hati. Ada yang sengaja. Hati. Allah Maha mengampun. No. Terus kira apa-apa tuh sampai baru istighfar karo Allah. Nah, ini jangan kau permainkan Allah. Kau jangan dipermainkan sama Allah. Satu paket ya, akhwat. Jadi orang yang beriman itu akan ditutupi. Tutupi apa? Dosanya. Bisa difaham, Bu Lina? Baik, insya Allah paham Ustazah. Jazakillah khairan. Oh, iya. Baik. Tadi pertanyaan yang mungkin faidah. Ya, akhwat, satu lagi aja yang faidah. Ayo Ustazah, Tafadhal ya. Ya, Kak Karimah. apa dari ayat 12 dan 13 itu yaitu seperti apa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk melakukan sedekah, apa namanya, hendaklah bersedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul tadi, seperti apa sehingga untuk apa namanya meringankan sesama apa namanya kesedihan sama fakir miskin, meringankan beban. Jadi sebenarnya perintah di sini kan panggilannya ya ayyuhal ladzina aman. Antum tahu?
Ini suratnya Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Ada beberapa ulama kalau ya ayyuhalladzina amanu itu berarti yang Madaniyah. Tapi kalau ya ayyuhannas Makkiyah. Ada yang menyebutkan secara tekstual ciri Madaniyah Makkiyah itu kalau ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhannas Makkiyah. Paham? Karena manusia kalau makan di situ masih heterogen. Kalau sudah amanu baru benar-benar imannya sudah kokoh kuat. Nah, seakan di sini orang yang beriman. Siapa antum mengaku beriman? Ayo buktikan keimanan itu dengan taat pada panggilan Allah, ijabahi panggilan Allah. Sami'na wa ata'na. Sehingga tadi sudah dijelaskan akan kesaring siapa yang benar-benar beriman dan maaf siapa yang munafik. Inilah faedah dari perintah Allah untuk menguji mereka. Kalau engkau mengaku beriman, buktikan keimananmu dengan ketaatan kepada Allah. Dan apa tadi perintahnya? Yaitu perintah untuk bersedekah siapa yang mau bermunajat, berkonsultasi ya kalau bahasa kita ya, 4 mata dengan Rasul. Barakallahu fiik. Baik. Satu lagi ayat, ya kita lanjutkan, dibaca terjemahnya. Ayat 14. Ayat 14 Ustazah. Oh ya, 14. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Tidakkah kamu Tidakkah engkau perhatikan orang yang munafik menjadikan suatu kaum yang telah diberkahi Allah sebagai orang-orang Yahudi, orang-orang itu bukan dari kaum dan bukan dari golongan muslim, bukan kita golongan Yahudi. Mereka bersumpah dusta bahwa mereka itu muslim dan bahwa engkau adalah Rasulullah, sedangkan mereka menyadari bahwa mereka berdusta dalam sumpah yang mereka ucapkan. Pahamnya ayat ini sebentar. Ini di antara ciri surat Madaniyah. Coba lagi di bagian depan. Al-Mujadilah, Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah saja. Madaniyah adalah surat yang Diturunkan setelah Rasulullah SAW. berdasarkan waktu ya. Kalau berdasarkan waktu, turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi kalau berdasarkan isi dari surat, di antara ciri Madaniyah adalah surat tersebut berisi tentang ahlul kitab, tentang orang munafik. Nggak ada bahwa ahlul kitab munafik mereka ada di Madinah. Ya, paham ya? Makanya surat adalah Madaniyah. Contohnya juz 30 menurut antum, adakah di situ surat Madaniyah? Juz 30 rata-rata Makkiyah, tapi ada nggak yang Madaniyah? Ada. Surat apa kira-kira? Yang ada sebutan ahlul kitab. Al-Bayyinah, Al-Bayyinah. Ya. Ahlul kitab itu dengan munafik ya. Ahlul kitab itu Yahud. Dengan munafik itu dua sejoli, solmetan. Apa maksudnya? Jadi makanya disebutkan orang itu hati kan akan menyatu sebagaimana sifatnya tuh nggak mungkin A sama B aja karakternya beda. Bakal nyatu nggak? Kok sebenarnya langit dan bumi bakal ketemu bahasanya, ya kan? Ya, jiwa itu akan menyatu, apa yang dikenali, apa yang dia cocoki, dan dia akan berselisih kalau saling mengingkari. Ya, demikian Yahudi dengan munafik itu bersekongkol dalam hal apa? Berusaha memadamkan dakwah Islam. Pahami ayat ini ya, maka inilah ayat 14 ini diantara ciri berdasarkan isi ciri tanda karakter surat Madaniyah. Apa isinya? Membicarakan tentang ahlul kitab Yahud dan di sini ada munafik. Qauman ghadiballahu alaihim. Perhatikan ayat ini. Ini sebenarnya mudah ya untuk kita pahami. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Di tafsir Muyassarnya jelas kan? Oh iya. Iya, Ustazah. Oh, udah dijemput. Oh, udah dijemput. Oh, mau izin? Iya. Oh, gitu. Ya, sebentar ya, Bu. Ya, sebentar. Ini udah ada yang dijemput. Tadi hujannya deras, ini sudah berhenti. Kita selesaiin dulu sebentar ya. Ini adalah bentuk pertanyaan bahwa di sana ada suatu kaum yang Allah murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang munafik. Mereka orang-orang munafik yang berteman dekat dengan memberi loyalitas, bersifat wala terhadap orang-orang Yahudi, memberikan wala ya, ada wala dan barok. Barok berlepas diri.
Adapun mereka saling berloyalitas untuk bersekongkol memadamkan cahaya Islam. Islam. Apa yang mereka perbuat? Di antaranya ya tadi berusaha memadamkan cahaya Islam dan mereka bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan Dengan dusta. bohongan. Bersumpah mengatakan diri mereka adalah seorang Muslim, bahwa kami Muslim, kami kayak kalian, hei sahabatnya Muhammad. Padahal itu sebagai tameng untuk menutup borok keburukan mereka. Ini sikapnya orang munafik. Maka Allah nyatakan, Allah buka di sini wa yakhlifuna 'alal kadhib, bohong, dusta apa yang mereka ucapkan. Wahum ya'lamu, dan mereka sadar, sengaja bikin kebohongan. Itu Fahimna insyaallah Ustazah. Ustazah. perhatikan yang benar, ada apa ciri-ciri orang munafik dan Yahudi, kemudian mereka berserikat dalam hal apa dan apa ya ghadibullah, apa akibat dari sifat mereka. Ini yang nanti antum siapkan di pertemuan akan datang. Paham? Apa sih hubungan antara munafik dan Yahudi? Apakah keduanya itu suatu individu yang berbeda atau sama antara munafik dan Yahudi? Paham? Kemudian apa karakter perbuatan mereka dan apa akibatnya di hadapan Allah atas karakter sikap tersebut. Jadi satu, apakah sama atau beda antara Yahudi dan munafik? Kalau antum bilang beda ya harus jelaskan bedanya apa. Dua, tadi perbuatan buruk mereka apa? Tiga, akibat dari perbuatan tersebut. Paham? Fahimna insyaallah Ustazah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, nanti insyaallah bisa di forum atau di grup ya. Iya, dikumpulkan PR-nya ya, akhwat. Masya Allah. Ini ada yang sudah mengumpulkan ini. Yang lain juga ya dikumpulkan nanti ke markas. Kalau diketik punya laptop, komputer enggak apa, Bu. Atau ketik jadul. Ada yang masih punya. Baik, mari akhiri kita bersama dengan qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jami'an. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa jazakumullah. Ya, kita puasa.